Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Yuli Hastuti MPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Timik 1, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa WPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK Universitas Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri Timik 1, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5 dengan materi pokok mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Berikut ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran
Jadi Setiawan? Oh, Sakir. Terus Faiza Maulana? Oh iya. Ferdi Maulana? Oh iya. Kalila? Hadir. Laila? Levi? Nikia? Putri? Hadir. Nah, semuanya sudah hadir. Yang sakit tadi teman kalian ada 2 ya, yang tidak berangkat. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, adakah yang belum sarapan? Oh, sudah semuanya. Berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran dengan baik ya? Nah, sekarang Bu Yuli mau tanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Apa arti dari Asmaul Husna? Allah yang indah. Yang kita pelajari kemarin itu ada 4. Yang pertama apa? Al-Mumin, terus Al-Hayyu, terus Al-Qayyum, terus Al-Ahad. Masih keinget ya? Masih keinget pelajaran yang kemarin. Nah, ada kata-kata yang indah dari Imam Syafi'i. Apabila kalian tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka kalian akan apa? Menanggung kebodohan selama kalian hidup. Setiap usaha itu pasti mengalami kesulitan, tetapi bisa kalian hadapi dengan semangat yang kuat, semangat yang membara untuk memberantas apa? Kebodohan. Nah, yang semangat belajar ya. Nah, kemudian adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Kemudian, menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Nah, adapun tujuan yang pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, yang pertama, setelah mendapatkan motivasi dari guru, peserta didik mampu membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian, melalui bimbingan guru, peserta didik dapat membangun sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasulnya dengan baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu setelah melihat media pembelajaran dan berdiskusi, peserta didik dapat menemukan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kita pada pagi ini. Materi kita pada pertemuan kali ini ada hubungannya dengan rukun iman yang ketiga. Rukun iman itu ada berapa? Nah, pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Nah, materi kita yaitu berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini nanti kita belajar tentang kitab-kitab Allah dan rasul penerimanya. Nah, setelah ini Bu Yuli akan memutarkan video pembelajaran. Di situ kalian perhatikan ya, cermati, tidak usah disambi gojek. Perhatikan, karena nanti setelah video selesai kalian ada tugas dari Bu Yuli. Perhatikan video berikut ini. Yang pertama yaitu kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat yang asli berisikan akidah dan hukum-hukum syariat sudah tidak ada lagi. Penjelasannya yaitu
yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi saat ini bukanlah Taurat yang asli, melainkan palsu, sebab mereka telah melakukan perubahan isinya. Para ulama pun sepakat bahwa Taurat yang murni sudah tidak ada lagi. Taurat yang beredar saat sekarang lebih tepat dikatakan sebagai karangan atau tulisan orang-orang Yahudi pada waktu dan masa yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Kitab Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah mengikuti syariat Nabi Musa. Yang ketiga yaitu Injil. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan di tengah-tengah masyarakat Israel dan berbahasa Ibrani. Kitab Injil berisi tentang keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisahkannya dan tidak menyebutkannya dengan apapun. Yang selanjutnya yaitu tentang kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dan berperintah baik kepada manusia dan berperintah baik kepada hewan, tumbuhan, dan diri sendiri. Contohnya, berperilaku baik kepada Allah, contohnya sholat. Contoh berperilaku baik kepada manusia, contohnya salat. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, ada berapa kitab suci yang harus kalian ketahui? 4. Pertama kitab Zabur. Yang selanjutnya yang kedua kitab Taurat. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi Musa, pintar sekali. Terusan Zabur diberikan kepada Daud. Injil diberikan kepada Musa. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang tugas dari Bu Yuli, silahkan pikirkan satu saja yang setelah mempelajari kitab-kitab Allah beserta Rasul penerimanya, akhlak atau sikap apa yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu saja. Silahkan dipikirkan. Setelah itu, sudah ketemu semua? Ya. Setelah itu Bu Yuli akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Sesuai kelompok belajar saja ya. Ya, kelompok 1 ketuanya ada Bibi. Kelompok 2 ketuanya ada Wahyu. Kelompok ketiga ketuanya ada Lintang. Kelompok 4 ketuanya ada Riyadi. Nah, kemudian silahkan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Tadi kan sudah punya satu ya, apa yang harus diterapkan
yang kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari sudah didiskusikan. Nah, kemudian diskusikan, ditambahi lagi tentang apa? Oh, kitab Allah, apa kitab Allah tadi ada berapa? Siapa tadi Rasul penerimanya? Didiskusikan lagi. Sambil berdiskusi, silahkan kalian nanti setelah selesai diskusi nanti mengerjakan LKPD yang diberikan Bu Yuli ya. Nanti dikerjakan. Sudah? Diskusinya semuanya selesai? Udah ya, LKPD-nya nanti ada setelah selesai berdiskusi, menyampaikan diskusi tersebut. Kemudian adakah yang mau mewakili? Siapa yang mau menyampaikan diskusinya yang pertama? Siapa? Oh ya, Bibi silakan. Diwahyukan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa dan berisi pedoman serta petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Oh iya, pintar. Kelompok 1 terima kasih. Adakah tadi yang berani? Kelompok berapa? Oh ya, kelompok 2. Ayo, dibacakan yang keras. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa dan berisi pedoman serta petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Ya, sekarang kelompok berapa yang mau maju? Oh iya, kelompok 3. Yo, kelompok 3. Kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah kitab terlengkap dan abadi sepanjang masa dan berisi pedoman serta petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Oh iya, terima kasih. Yang selanjutnya berarti kelompok 4. Ayo, Riyadi. Kitab Taurat diwariskan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diwariskan kepada Nabi Daud, kitab Injil diwariskan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa dan berisi pedoman serta petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan pendapat dari setiap kelompok. Nah, sekarang kerjakan LKPD 1 tadi yang sudah diberikan Bu Yuli. Nah, sekarang dikerjakan. Adakah yang mengalami kesulitan? Ya, yuk dikasih nama. Tadi ingat tadi yang kalian sudah pelajari tadi apa? Terus dituangkan di situ. Yang kalian tahu ditulis ya. Adakah kesulitan? Oh iya, bagus sekali. Di sini ada kesulitan? Ada kesulitan? Oh, tidak ada. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada ya. Kalau sudah selesai, silakan nanti kalian kumpulkan ke depan ya. Ya. Udah selesai belum? Ya, yuk kumpulkan ke depan. Ayo masuk ke depan dikumpulkan. Ya. Yuk yang lain. Yuk dikumpulkan ke depan. Terima kasih ya sudah. Sudah semua dari ini ya? Oh ya, ini sudah semua ya? Sekarang duduk kembali. Oh ya, sudah semuanya ya? Oh masih. Ya. Oh belum. Sudah semuanya ya? Oh masih lagi.
pertama. Sekarang tugas dari Bu Yuli masih ada lagi menjodohkan. Seperti tadi, kitab Taurat diberikan kepada siapa? Zabur diberikan kepada siapa? Nah, di sini di LKPD yang kedua kalian nanti akan menjodohkan. Nah, seperti ini. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri walaupun kalian di dalam kelompok, tidak boleh bekerja sama ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Menjodohkan. Taurat diberikan kepada siapa? Zabur diberikan kepada siapa? Sudah dapat semuanya? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ayo Safa, dikerjakan sendiri. Walaupun di dalam kelompok tidak boleh saling mencontek ya. Silakan dikerjakan sendiri. Ya, sudah. Oh ya, sudah. Berapa di depan? Sudah semuanya ya? Sudah selesai semuanya? Ya? Dan sekarang kalian tadi kan sudah berdiskusi, sudah mengerjakan LKPD 1 dan 2. Sekarang kalian buatlah kesimpulan dari pelajaran kita pada pertemuan hari ini tentang kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Setelah itu ditulis sendiri-sendiri. Kalau sudah selesai, kalian nanti maju ke depan untuk membacakan kesimpulan yang kalian buat. Paham? Ayo, sekarang ditulis dulu. Kesimpulan yang kalian buat sudahkah selesai semuanya? Sudah. Oh iya, siapa yang mau maju pertama? Tunjuk jari. Saya Bu. Oh iya. Ayo Maulana maju ke depan, dibacakan hasil kesimpulannya. Yang lain perhatikan ya. Berperilaku baik kepada Allah SWT. Misalnya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengaji, berzikir, berlaku baik kepada sesama. Misalnya mengucapkan salam jika bertemu dengan teman menolong teman jika ada yang kesusahan. Oh ya, terima kasih Maulana. Duduk kembali. Terima kasih Maulana. Ya selanjutnya siapa yang mau maju tunjuk jari? Oh ya, ayo Kamila maju ke depan. Berperilaku baik kepada hewan dan tumbuhan, misalnya memberi makan binatang, memberi minum, memandikan. Pada tanaman, menyirami tanaman, memberikan pupuk. Berperilaku baik kepada diri sendiri, misalnya memotong kuku, mandi keramas. Kitab Taurat diwahyukan kepada Musa. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa sebagai pedoman untuk kaum Bani Israil. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan duduk kembali. Selanjutnya siapa yang mau maju ke depan? Oh ya, ini dia, ayo maju ke depan. Yang keras ya, bacanya biar teman kalian mendengar. Nah, siapa perhatikan temannya yang maju. Oh iya, terima kasih Nikia.
semuanya sudah membacakan kesimpulan yang dibuat di depan kelas. Semuanya sudah baik-baik semuanya. Ingat tadi pelajaran yang kita pelajari hari ini yang pertama tentang apa? Berperilaku yang baik setelah mempelajari kitab-kitab Allah. Kita harus berperilaku baik kepada siapa tadi yang pertama? Berperilaku baik kepada Allah. Contohnya apa? Sholat, ngaji, pintar sekali. Kemudian yang kedua berperilaku baik kepada manusia, pintar sekali. Apa contohnya tadi? Menolong. Kemudian oh iya, membantu. Yang selanjutnya berperilaku yang baik kepada tumbuhan atau hewan. Apa contohnya? Ayo. Pintar. Memberi makan pintar. Oh iya, memandikan. Yang selanjutnya apa? Berperilaku baik terhadap diri sendiri. Contohnya tadi apa? Berperilaku baik terhadap diri sendiri apa? Apa tadi? Mau pintar apa? Yang keras? Pintar. Yang oh iya, pintar. Yang lain? Selain mandi dan membaca buku apa tadi? Oh iya, keramas. Pintar sekali. Diingat-ingat ya pembelajaran pertama kita pada pertemuan kali ini ya. Pada dasarnya semua kitab itu datangnya dari siapa? Allah. Dan semua itu mengajarkan kebaikan. Semoga kalian juga bisa menerapkan perilaku yang baik setelah mempelajari kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Seperti yang tadi sudah kalian sebutkan, rajin mengaji, sholat, dan lain sebagainya. Dan kemudian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, tetapi apa tadi? Masih ada saat berdiskusi, ada yang masih ngobrol sendiri. Mas, ada yang malah gojek sendiri. Nah, untuk diskusi-diskusi yang selanjutnya, kalian lebih bersemangat dan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Tidak ada yang gojek-gojek lagi ya. Nah, tugas untuk kalian setelah ini yaitu kerjakan modul kalian di halaman 32 tentang apa? Kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Di rom 1 saja ya. Rom 1 saja yang harus kalian kerjakan. Dan kemudian untuk pertemuan minggu yang akan datang kalian akan belajar tentang perilaku perpujian. Pembelajaran Ibu Yuli cukupkan sekian. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul